Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi. Saya akan ke Pak David mengenai implementasi langkah-langkah percepatan reformasi. Tantangannya akan seperti apa? Apakah semua pihak akan mendukung untuk terbuka, Pak David? Ya, kalau mendukung sih pasti mendukung ya. Kita juga senang kalau terbuka. Tapi memang cukup banyak kendala teknis. Yang pertama adalah yang ditunggu mengenai free float. Free float ini kalau diterapkan langsung 15%, tentu ini akan menambah suplai saham di pasar modal. Dan dalam kondisi seperti ini tentu bisa semakin menekan IHSG. Karena suplai nambah, biasanya harga mungkin akan turun. Nah, kemudian yang kedua, dan memang dari OJK pun kemarin bilang, ini akan langsung diterapkan ke emiten baru. Jadi tidak masalah. Kemudian emiten lama nanti ada butuh waktu untuk mereka adaptasi dengan kebijakan free float 15%. Yang which is sekarang ada 374 saham yang akan harus menyesuaikan dengan kebijakan free float 15% ini kalau sudah diketok. Nah, kemudian kedua, mengenai transparansi. Mengenai transparansi dari hal ini, kendala teknisnya adalah dari KSEI ini harus menyesuaikan identifikasi investor dari sekarang hanya 9 jenis menjadi 27 jenis. Tentu ini takes time. Lalu kemudian juga untuk transaksi UBO ini mungkin bisa cepat ya, karena mereka minta sampai dengan kepemilikan 1% sudah di-announce ke publik. Kalau sekarang kan tunggu sampai 5% ya, mungkin ini bisa cepat. Lalu kemudian untuk demutualisasi tentu ini butuh waktu yang cukup panjang ya, karena harus bursa efeknya harus RUPS dulu, kemudian harus nanti ada masuk saham publik dan lain sebagainya. Kemudian penegakan peraturan ini bisa instan, hanya tinggal menunggu nanti nakoda barunya siapa, tata kelola emiten juga bisa instan. Kemudian pendalaman pasar ini kerja harus sepanjang waktu, karena bursa efek dan OJK sudah ngomong itu sejak 1-2 tahun yang lalu, tapi masih belum terlihat dampaknya, dan kolaborasi bisa dilakukan segera. Jadi memang ada yang bisa lakukan langsung, ada juga yang butuh waktu. Tapi overall, apapun yang akan OJK lakukan, kita pastinya akan menunggu ya nanti sosok yang akan handlingnya siapa. Karena ini yang akan langsung bisa berpengaruh terhadap market. Jadi sosok ini di market ini menjadi sangat penting. Jadi begitu yang sosok yang dipilih nanti sosok yang memang dikenal oleh market dan punya integritas yang baik dan punya motivasi untuk memperbaiki market, harusnya marketnya akan kembali menjadi baik. Artinya efektivitas reformasi pasar modal akan ditentukan oleh apa atau oleh siapa? Oleh siapa dan juga oleh apanya juga. Oke, Pak Ibrahim ringkas saja. Iya, reformasi pasar modal ini sudah cukup bagus ya, walaupun memerlukan waktu yang cukup panjang, tetapi niat baik dari pemerintah pasar modal ya Bursa Efek Indonesia ini sudah menurut saya cukup positif untuk pasar. Ya walaupun indeks harga saham gabungan masih terkoreksi, tetapi ingat bahwa masih ada hari-hari berikutnya. Kemungkinan besar ya hari berikutnya untuk indeks harga saham gabungan akan kembali naik, dan ini yang kita inginkan. Karena reformasi ini sudah dijalankan ya walaupun tertatih-tatih, tetapi niat baik ya dari pemerintah, kemudian OJK, Bursa Efek Indonesia sudah cukup bagus dan ini perlu diapresiasi. Oke, itu baik. Fitri. Oke, Pak Mufti, bagaimana menurut BPKN mengenai efektivitas reformasi pasar ini tergantung pada faktor apa saja? Saya kira efektivitas transformasi ini tentu ditentukan oleh 3 pilar gitu. Yang pertama tentu pemerintah ini harus tegas dan kemudian figurnya harus jelas dan sistemnya harus jelas, kan kalau nggak jelas tentu seperti ini kondisinya kan gitu. Dan yang kedua para pelaku usaha ini harus patuh terhadap aturan-aturan yang ada, sehingga KSE kemudian BEI dan sebagainya ini memang harus patuh terhadap, apalagi para pelaku-pelaku yang startup baru di Indonesia yang mau tumbuh ini juga harus patuh. Dan yang terakhir adalah konsumen ini juga harus literasinya kita tingkatkan, sehingga ketika memilih saham yang terbaik, saham yang gorengan, saham yang apa ini mereka tahu kan gitu. Karena golongan milenial ini sekarang lagi tumbuh luar biasa, konsumen baru tumbuh, baik yang retail, institusi juga tumbuh, dan ini jangan sampai mengecewakan. Sehingga 3 pilar ini harus saling terkait. Ketika trust atau kepercayaan mereka tumbuh kembali, maka inilah momentum bagaimana transformasi terhadap bursa ini kemudian menjadi momentum yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, baik. Mungkin terakhir sedikit saja Pak David mengenai trust dari investor terhadap kondisi pasar modal saat ini. Ya, memulihkannya. Untuk memulihkannya saya yakin harus kerja keras seluruh pihak ya, dalam hal ini otoritas, bursa efek, kemudian juga dari pemerintah sendiri. Tapi yang pasti adalah saya menangkap sinyal positif ya, bahwa pemerintah hadir, tidak meninggalkan pasar modal, tapi hadir dan ikut membantu dalam hal reformasi di dalam pasar modal ini. Jadi saya melihat semua sudah bekerja dengan cukup
cukup baik dari pemerintah, kemudian otoritas juga sudah merespon dengan cukup baik, bursa juga sudah menanggapi dengan cukup baik terhadap permintaan dari MSCI. Saya harapkan momen ini menjadi momen refleksi, perbaikan bagi kita semua, dan kita mendukung untuk pasar modal yang lebih baik ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Pak David, terima kasih Pak Ibrahim, terima kasih Pak Mufti telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top Issue. Pemirsa, gejolak di pasar saham menjadi sebuah pengingat bahwa kuatnya pasar modal bukan sekedar angka dan aktivitas yang deras, melainkan penegakan hukum yang adil, tegas, dan berintegritas. Publik menanti langkah nyata, kepastian, dan perlindungan agar pasar saham tidak lagi menjadi ruang gelap penyimpangan. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.